berdasarkan niat yang ada di dalam hati beliau tersebut, maka setelah beliau selesai keluar dari pesantren, beliau membuka tempat pendidikan yang awal mulanya di sebelah selatan, sebelah sana, yang sekarang tempatnya dekat dengan tempat makam. Di situ adalah memang tanah keluarga. Dahulu pesantren itu tempatnya di sana, bukan di sini. Berawal dari di tanah pribadi, tanah keluarga, beliau ajarkan ilmu yang ada kepada adik-adiknya, diantaranya saya. Kemudian seiring berjalan waktu, terus berjalan waktu, maka pada berdatanganlah orang-orang yang ada di sekitar sini, sehingga sampai banyak. Alhamdulillah terus berjalan dengan keadaan pada waktu itu, dengan bangunan pondok rombeng yang terbuat dari bambu dan lantainya pun dari pelupuh panggung. Kemudian singkat waktu, dengan izin Allah, Allah kirimlah seorang dermawan yang bernama Ibu Hajjah Afufah, yang berkenan memberikan wakaf tanahnya untuk dibangun sebuah pesantren. Maka disinilah tanah wakaf itu terbentuk. Maka kemudian singkat cerita, tempat ngaji itu pindah ke sini. Dahulu masjid di sini kecil, masjidnya juga sepi. Ada cerita kalau sholat isya ketinggalan aja udah pada nggak berani, saking serem masjidnya dahulu. Tapi kemudian setelah ada pendidikan pesantren di sini, berjalan terus dengan bentuk bangunan masih seperti yang di tempat semula, panggung, rombeng, bilik terbuat dari bambu dengan lantai pelupuh. Setiap kali kita ingin menambah bangunan daripada bangunan bambu itu, kita mencari dana berkeliling di masyarakat, asli pure dari swadaya masyarakat, berkeliling, bermula dari menggunakan roda, pasang toa. Di situ kita bicara berkeliling kampung mencari dana untuk membangun pesantren yang sudah ada. Dan yang terjun untuk mencari dana bukan hanya santri, bahkan abah pun langsung turun ke jalan, berkeliling dari desa ke desa, bahkan dari kecamatan ke kecamatan yang lain, dengan bermodalkan pada waktu itu mobil pickup yang kalau tidak salah milik seorang dermawan keluarga kami juga, yakni ayahanda Al-Haji Samlawi waktu itu. Alhamdulillah, dengan bermodalkan mobil pickup, kita giring santri terus mencari dana untuk menambah bangunan-bangunan pesantren yang masih berbentuk kala itu adalah panggung-panggung bambu, bilik-bilik rombeng. Tapi alhamdulillah, walaupun keadaan seperti itu, perjalanan taklim, perjalanan belajar mengajar, alhamdulillah terus berjalan. Seiring berjalan waktu, maka kemudian muncullah perhatian dari pemerintah. Banyak perhatian pemerintah terhadap bangunan-bangunan pesantren, banyak bantuan-bantuan. Akhirnya dari situ mulai mendapatkan bantuan-bantuan, dan alhamdulillah kami semenjak itu, ketika manakala membutuhkan dana untuk pengembangan pesantren dalam hal bangunan, kami tidak lagi berkeliling, alhamdulillah. Dan kebetulan pula di antara santri yang ada di sini adalah memang ada yang sedikit mengerti dalam hal itu. Maka akhirnya pesantren yang awalnya adalah salafi khusus, tidak ada sekolah, tidak ada apa, khusus ngaji kitab kuning saja, dari mulai nahwu sorab, matan bina, matan
Al-Kailani, ya, kemudian yaqulu nazmul maqsud, kemudian nahwunya Jurumiyah, Mulhatul Arabiyah, kemudian nazmul Imriti, kemudian Alfiyah, sampai fikihnya terus dibahas, berjalan terus dari mulai Safinatun Najariyatul Badi'ah Taqrib Fathul Qarib sampai ke Fathul Mu'in, sampai tafsir. Alhamdulillah terus berjalan. Dahulu di sini memang salafi khusus, tapi dengan izin Allah, yaitulah ada salah satu santrinya yang memang mengerti dalam hal hubungan dengan kepemerintahan, akhirnya diusulkanlah untuk dibuat sebuah yayasan. Maka dicetuskanlah, didaftarkanlah pesantren Abah tersebut, akhirnya menjadi sebuah yayasan seperti itu. Dan kebetulan si santri tersebut sekarang jadi minantunya Abah, yakni Ustadz Nanang Qasim. Itu diantara sekelumit autobiografi sejarah kiprah daripada dakwahnya almarhum Abah Kiai Haji Ahmad Rai. Sekedar informasi, sekarang Abah meninggalkan beberapa putra di sini. Yang aktif di sini adalah Al-Ustadz Mu'arif Ahmad, yang didukung dengan kakak iparnya yaitu Ustadz Nanang Qasim, kemudian Ustadz Irfan Al-Jauhari Al-Hafidh, kemudian Ustadz Luqmanul Hakim, itu diantaranya. Dan ada yang putrinya Teh Syifa Fauzia dan Teh Ika, itu yang putrinya ada 2, dan yang 2 ini belum menikah, masih lajang. Tinggal 2 yang belum menikah. Bapak, hadirin jamaah, para guru, para kiai rahimakumullah, itulah sekilas biografi atau perjalanan daripada kiprah dakwahnya Abah. Mudah-mudahan dengan saya ceritakan seperti ini, mudah-mudahan menjadi nasihat khususnya buat pribadi saya, umumnya untuk para generasi semuanya, bahwa bergerak, berdakwah, menyampaikan ilmu Allah adalah sesuatu amalia yang luar biasa agung dan mulia, yang harus kita lanjutkan, yang harus kita lestarikan betul-betul. Karena pada hakikatnya, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang mampu membuat pesawat. Orang yang cerdas itu bukan orang yang mampu membuat teknologi canggih. Bukan. Karena Rasulullah telah pernah ditanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Faqala, Rasulullah menjawab, hum aktsaruhum dzikra lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu, hum aqyasun nas zahabu bisyarafi dunya wa karamatil akhirah. Ya Rasulullah, orang yang paling cerdas dan paling mulia dalam pandangan Allah itu siapa? Kata Rasul, orang yang paling cerdas dan paling mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama, adalah orang yang senantiasa banyak mengingat mati dan mempersiapkan apa saja yang kelak dibutuhkan ketika menghadapi kematian tersebut. Maka dengan itu insya Allah dia akan berjalan di muka bumi dengan kemuliaan dan kehormatan kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekilas daripada sejarah daripada perjalanan dakwah Abah menjadi inspirasi untuk kita semua, wabil khusus para kaula muda, wabil khusus untuk pribadi saya, untuk bisa lebih beristiqomah lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak,
para guru, para kiai, para undangan semuanya. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kehadiran, atas sumbangsi dan bantuan daripada Bapak, Ibu, bahkan karena banyak pula ibu-ibu yang membantu kita di sini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpan yang terjadi dari kami.